Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, selamat berjumpa kembali para pemirsa UB TV yang berbahagia. Kita berjumpa kembali dalam acara Mutiara Iman Buddha. Episode kali ini bertemu kembali dengan saya, Rama Jenjen. Oke, hari ini saya ingin sedikit membahas tentang fenomena-fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Ya, ini membuat saya resah juga, ya, di mana sepertinya orang-orang ini seakan-akan berlomba-lomba untuk menghancurkan dirinya sendiri. Ya, bagaimana tidak, ada kasus bunuh diri, ada kasus penjarahan, dan lain sebagainya. Oke. Ya, tindakan-tindakan ini selain merugikan diri sendiri juga mulai menjurus ke tindakan-tindakan kriminal yang melanggar hukum. Ya, seperti mulai dari kasus bullying yang tentu saja ditentang oleh masyarakat juga oleh negara. Di mana kasus bullying ini kemudian akan merugikan pihak lain, pihak yang dibully, sehingga akan menghancurkan hidupnya mereka dan masa depan mereka. Kemudian, bagaimana dengan pelaku bullying? Entah mereka sadari atau tidak, mereka juga sedang menghancurkan diri mereka sendiri. Kemudian ada kasus-kasus lain, misalnya karena keterdesakan ekonomi, karena kesulitan-kesulitan ekonomi yang sekarang terjadi, di mana usaha-usaha mungkin sedang mengalami kemunduran, usaha-usaha sedang sepi, di mana tagihan-tagihan terus meningkat, mulai dari kebutuhan akan pangan, pendidikan, sarana dan prasarana terus meningkat, sedang penghasilannya begitu-begitu saja. Ini membuat orang terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang tidak benar. Mereka akan melakukan tindakan pencurian secara langsung maupun tidak langsung. Ya, di mana di sini ketidakadilan bisa kita lihat sendiri, bisa kita rasakan, di mana ada yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Yang kaya tanpa merasa empati, mereka berbahagia, mereka bersukacita atas kekayaan materi yang mereka dapat. Kemudian yang miskin, karena mereka terpapar dengan media sosial, dengan media-media yang begitu mudah sekarang mereka dapatkan, mereka muncul rasa dengki terhadap orang-orang yang istilahnya sekarang flexing memamerkan materi-materi mereka itu. Sehingga muncul rasa dengki, mungkin rendah diri, dan sehingga standar kebahagiaan mereka pun menjadi tinggi dan akhirnya mereka bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, bahkan melanggar hukum. Kemudian karena di era sekarang mungkin pekerjaan yang begitu sibuk, ya, orang terlalu larut dengan pekerjaannya sehingga lupa dengan keluarga yang di rumah. Ya, begitu sampai rumah pun kadang mereka masih melanjutkan pekerjaannya, seakan pekerjaan itu ada PR-nya. Ya, sehingga komunikasi dalam intern keluarga antara suami dan istri atau anak tidak terjalin dengan baik.
Maka karena ada rasa kesepian di antara mungkin suami atau istrinya, maka sangat memungkinkan untuk terjadi yang namanya perselingkuhan. Ya, karena ada permintaan atau kebutuhan, ada supplier, ya, sangat mungkin terjadi. Kemudian, lain lagi mungkin ucapan kita mungkin. Ya, begitu banyaknya hoaks-hoaks yang beredar di masyarakat melalui WhatsApp, melalui media sosial, yang kebenarannya itu belum tentu terjamin. Ya, kita dengan mudahnya hanya menggerakkan jempol kita tanpa mengecek faktanya, kita sudah mengirimkan berita-berita yang belum tentu benar itu ke orang-orang lain. Dan kita juga yang menerima mungkin dengan begitu polosnya, ya, dengan begitu polosnya mempercayai begitu saja bahwa berita-berita itu benar. Ya, di sini membuktikan bahwa di tengah kemajuan teknologi yang sebenarnya kita membantu kita untuk hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih praktis, tetapi terdapat juga keresahan-keresahan yang terjadi. Nah, bagaimana cara mengatasi keresahan-keresahan ini? Kita saksikan setelah yang satu ini. Hai Sobat UB Radio. Halo Sobat UB Radio. Halo Sobat UB Radio, balik lagi sama aku Tasya Kristi di program Jajal Kuliner. Jajal Kuliner. Jajal Kuliner, program yang ngajak kamu keliling cari makanan enak, terjangkau, bikin kenyang, dan pastinya bikin ngiler juga. Ya, baik sahabat UBTV yang berbahagia, kita lanjutkan dalam sesi kedua Mutiara Iman Buddha pada episode kali ini. Ya, setelah tadi di sesi pertama telah kita uraikan betapa banyaknya di zaman sekarang ini kondisi-kondisi yang menyulitkan, yang membawa penderitaan bagi kita. Dan di sesi kedua ini kita akan membahas solusi atau bagaimana caranya supaya hal-hal tersebut tidak terjadi. Ya, yang pertama, kita dapat memunculkan yang namanya UPK atau keseimbangan batin. Di mana keseimbangan batin ini artinya bila kita dipuji, kita tidak melayang, apabila dicela, kita tidak tumbang, ya. Kita tetap tenang, stabil, seimbang ibaratnya di tengah-tengah badai yang muncul, kita bisa tetap tenang. Sulit, ya. Kalau dirasa sulit, wah ternyata menjaga keseimbangan batin itu tidak mudah, sulit. Tidak apa-apa. Oke, kita mundur sedikit, ya. Kita coba memunculkan mudita cita. Nah, kita bisa turut merasa berbahagia atas kesejahteraan orang lain, ya. Alih-alih kita merasa dengki, merasa iri dengan kebahagiaan orang lain, kita munculkan ya
kita munculkan ya rasa kebahagiaan, sukacita yang sama seperti orang itu. Ya, kita melihat orang lain sukses, kita berdoa supaya mereka selalu mendapatkan kesejahteraan, semoga mereka bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih atau durasinya lebih lama. Gitu. Kita doakan seperti itu. Sulit? Ya mungkin sulit. Barangkali memang kita ada dendam atau memang tidak suka dengan orang tersebut. Kalau sulit, kita coba mundur lagi. Nggak apa-apa, kita coba mundur lagi. Kita bisa memunculkan welas asih atau karuna cita. Ya, terhadap orang-orang yang menderita, yang mengalami kemalangan atau kesusahan. Bukan berarti kita malah mentertawakan orang itu. Bukan berarti kita malah berbahagia terhadap penderitaan orang lain. Kita bisa mengharapkan supaya mereka itu segera terbebas dari penderitaannya. Sulit? Ya, mungkin sulit. Mungkin sulit. Wah, ternyata memunculkan belas asih. Ini saya tidak suka sama orangnya. Orangnya punya utang sama saya, tidak dibayar-bayar ini. Gimana saya mau memunculkan belas asih? Wong saya juga butuh uang tersebut. Ya. Kita mundur lagi. Kita bisa memunculkan cinta kasih atau meta. Dengan meta berarti kita menganggap orang-orang lain itu adalah teman kita sendiri. Ya, bagaimana kita memperlakukan sahabat-sahabat kita, ya kita perlakukan mereka dengan baik, kita sapa, kita maafkan segala kesalahannya gitu. Sulit? Ya mungkin sulit. Karena misalnya orang tersebut ternyata selama ini berdampingan dengan kita, tapi ternyata tingkah lakunya tidak sesuai keinginan kita, ya menyebalkan, resek gitu. Ya, bisa aja kita kesulitan untuk menjadikan orang lain itu sahabat kita. Kita tidak mau bersahabat dengan mereka. Nggak apa-apa. Kita mundur satu step lagi. Ya, kita memiliki yang namanya kemoralan. Ya, kemoralan dasar, yaitu Pancasila Buddhis. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan perzinahan atau perselingkuhan, tidak berbohong, dan tidak mengkonsumsi barang-barang yang melemahkan kesadaran. Kalau yang ini jangan ditawar lagi ya. Kita sudah nggak bisa mundur lagi karena ini sudah paling mentok, paling dasar. Apabila kita melakukan pelanggaran ini, kita sudah melakukan tindakan kriminal. Ya, betul nggak? Tindakan yang melanggar hukum. Ini dasar yang paling dasar dalam kehidupan kita. Ini dijaga, nggak bisa ditawar lagi. Betapapun sulitnya kehidupan kita, betapapun kita mengalami badai dalam kehidupan ini. Misalnya kita menerima perlakuan yang tidak sepantasnya, kita menerima ketidakadilan, sampai-sampai kita ingin melakukan pelanggaran-pelanggaran moral, pelanggaran-pelanggaran hukum. Di era sekarang tidak hanya 5 ini aja, tapi sesuai dengan hukum negara ada yang namanya perjudian juga. Itu juga sangat berbahaya. Perjudian muncul karena kemajuan atau siklus masyarakat dalam dalam masa kini, sehingga mereka juga memunculkan tingkah laku perjudian yang dimana sangat merugikan. Itu juga harus kita tahan selain 5 sila dasar ini. Mengapa kita harus menjaga 5 sila dasar ini? Akan saya jelaskan bukan secara dogmatis, tapi secara logika. Ya, mengapa kita harus benar-benar mempertahankan latihan kemoralan dasar ini supaya kita tidak menghancurkan diri kita sendiri. Akan kita bahas setelah yang satu ini.
para sahabat UBTV yang berbahagia, kita lanjutkan di sesi terakhir Mutiara Iman Buddha pada episode kali ini. Ya, di mana saya akan menjelaskan mengapa kita harus menjaga kemoralan dasar ini. Ada 5. Yang pertama, tidak membunuh. Ya. Di mana bila kita melakukan pembunuhan, secara hukum ya kita pasti akan masuk bui atau masuk penjara. Kemudian kita akan dibenci oleh banyak orang. Dan secara hukum karma, kalau kita mempercayai kelahiran kembali, kita akan kita akan terlahir di alam-alam yang rendah atau alam-alam menderita. Bisa jadi kita tetap terlahir di alam manusia, namun kita memiliki badan yang lemah, usia yang pendek, dan sakit-sakitan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita tidak melakukan tindakan pencurian. Di mana apabila kita lakukan, tentu saja itu termasuk pelanggaran hukum, merugikan orang lain. Kemudian secara karma, ya, apabila kita meyakini kelahiran kembali, kita bisa terlahir miskin, ya, mungkin dengan lahir di keluarga miskin, walaupun bekerja dengan upaya yang keras tapi tidak berhasil, atau bahkan dalam kehidupan berikutnya kita tidak memiliki kesempatan untuk memiliki kekayaan. Kemudian yang ketiga, apabila kita melakukan persinahan atau perselingkuhan, selain kita melanggar hukum juga, kita akan begitu dibenci oleh banyak orang, terutama dibenci oleh pasangan kita dan keluarga. Itu akan terbawa dalam kehidupan berikutnya, mungkin kita akan terlahir tidak memiliki orientasi kelamin yang jelas. Bisa jadi kita orientasi seksualnya menyimpang atau salah. Kemudian berikutnya yaitu kebohongan. Apabila kita melakukan kebohongan dan kebohongan itu besar, merugikan banyak orang, maka kita tentu saja terjadi pelanggaran hukum, ya. Karena memang pelanggaran ini sila dasar yang apabila dilanggar kita bisa terkena pasal-pasal tindak pidana. Ya, misalnya melakukan kebohongan terhadap keuangan seseorang. Sekarang begitu banyak marak telepon-telepon yang tidak benar, yang memancing, sehingga kita telepon-telepon scam itu, sehingga bisa merugikan diri kita sendiri. Apabila kita sebagai pelaku, kita melakukan kebohongan, ya, di kehidupan berikutnya, omongan kita mungkin tidak dipercaya orang, kita tidak memiliki pengikut, dan kita sulit untuk berbisnis karena kita tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kemudian pelanggaran sila yang kelima yaitu mabuk-mabukan atau meminum barang yang melemahkan kesadaran atau barang madat yang menimbulkan ketagihan. Ini secara tidak langsung, ya, karena apabila kesadaran kita melemah, kita akan sangat berpotensi untuk melakukan pelanggaran terhadap moralitas yang tadi, yaitu pembunuhan, pencurian, perzinahan, atau kebohongan. Apabila kesadaran kita melemah, kita sangat mungkin untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Apabila kita sering kesadaran kita melemah, kesadaran kita menurun, maka dalam kehidupan berikutnya bisa jadi kita terlahir dengan intelektual yang rendah. Ya, kita tidak pintar, kita mungkin sulit untuk
uh, menguasai ilmu-ilmu yang diajarkan di dunia pendidikan. Ya, itu sebabnya mengapa sedapat mungkin, ya, walaupun kita mengalami kemalangan, kita mengalami kesulitan, kita mendapat perlakuan yang tidak adil, sebisa mungkin kelima latihan kemoralan dasar ini sedapat mungkin untuk tidak dilanggar. Karena akan merugikan diri kita sendiri dan juga akan merugikan orang lain. Ya, walaupun secara pikiran kita masih muncul yang namanya keserakahan, kita masih muncul yang namanya kebencian, tetapi paling setidaknya di mata masyarakat kita adalah tetap orang yang baik karena kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan seperti itu. Ya, kemudian dengan kita berhasil mempertahankan kemoralan ini, maka disitulah ketenangan akan muncul. Kita harus memiliki keyakinan bahwa setiap saat situasi pasti akan berubah. Situasi ini tidak akan begitu-begitu saja. Dan tentu saja kita harus menyadari hukum karma, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami adalah buah dari perbuatan kita sendiri. Apabila kita menyadari hal tersebut, maka proses healing itu akan terjadi. Proses healing dari dalam. Ya. Bagaimana kemudian kita mulai mencari kebahagiaan bukan dari kesenangan indrawi, tetapi mulai kebahagiaan secara spiritual. Ya, akhir kata, sayangi diri Anda. Sekian dari saya, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.